membahas mengenai kepuasan kerja atau job satisfaction. Pernah mendengar istilah ini? Kita lihat ya, apa itu job satisfaction. Jadi, job satisfaction atau kepuasan kerja adalah merupakan sikap umum sebagai hasil dari sikap khusus terhadap pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar pekerjaannya. Jadi, kumpulan dari sikap-sikap khusus ini akan menyimpulkan atau mengantarkan seorang individu pada rasa kepuasan terhadap pekerjaannya. Kita lihat sekarang hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Nah, yang pertama yang berkaitan dengan kepuasan kerja adalah seberapa jauh pekerjaan dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan karyawannya. Misalnya, apakah dari pekerjaan itu dia dapat terpenuhi kebutuhan finansialnya, atau apakah dari pekerjaan itu kebutuhan sosialnya bisa terpenuhi, atau juga kebutuhan emosionalnya bisa terpenuhi. Nah, itu harus dicek. Yang kedua, yang terkait dengan kepuasan kerja adalah hubungan dengan sikap terhadap pekerjaan itu sendiri. Apa itu? Misalnya, bagaimana dia bersikap tentang situasi kerjanya. Apakah situasi kerjanya menyenangkan? Apakah hubungan di antara karyawan menyenangkan? Apakah pekerjaannya itu sendiri membuat dia senang? Lalu yang selanjutnya adalah kerjasama antar karyawan. Bagaimana para karyawan di dalam perusahaan itu saling bantu-membantu, saling mendukung, suportif, dan tidak saling misalnya menjatuhkan. Yang ketiga, yang terkait dengan hubungan dengan sikap terhadap pekerjaan adalah bagaimana karyawan ini berhubungan dengan pimpinan. Apakah hubungannya cair atau kaku? Atau apakah hubungannya otoriter atau sebaliknya? Nah, hal-hal ini akan membuat seorang karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya. Lalu, kepuasan kerja itu sesungguhnya adalah security feeling atau rasa aman. Jadi dari semua hal yang tadi sudah kita sampaikan di depan, kita lihat kepuasan kerja memang sangat berhubungan dengan yang disebut sebagai rasa aman. Apa saja rasa aman di sana? Yang pertama, rasa aman dari sisi sosial ekonomi. Apa itu? Dari sisi sosial ekonomi, apakah karyawan merasa aman dari sisi gaji? Dia merasa cukup atau tidak? Lalu yang kedua, dari sisi sosial ekonomi, adakah jaminan sosial? Apakah si karyawan itu mendapatkan jaminan, tunjangan, dan lain-lain, sehingga dia merasa aman dari sisi sosial ekonomi. Lalu yang kedua, security feeling dari sisi social psychology atau sosial psikologi. Apa itu? Misalnya, adakah kesempatan untuk maju? Ini pernah kita bahas ya di hakikat kerja dulu. Lalu yang kedua, apakah karyawan ada kesempatan untuk mendapatkan penghargaan jika dia berprestasi? Dan yang selanjutnya adalah berhubungan dengan masalah pengawasan. Apakah di dalam pekerjaan tersebut pengawasannya jelas? Kapan dia dikatakan salah, kapan dia dikatakan benar, dan kapan dia akan mendapatkan dampingan misalnya. Dan yang terakhir, security feeling yang terkait dengan bagaimana dia berhubungan tentang pergaulan antar karyawan atau antar karyawan dengan atasannya. Kita sudah bahas tadi ya, jadi relasi sosial di dalam pekerjaan juga menentukan security feeling yang akan dirasakan oleh karyawan. Oke, kita lihat sekarang faktor lainnya yang berhubungan dengan job satisfaction. Ini ada seorang ahli, yaitu pendapat dari Harold E. Bird. Bird mengatakan faktor yang berhubungan dengan job satisfaction adalah satu, hubungan antar karyawan. Apa itu? Ada satu, hubungan langsung antar manajer dengan karyawan. Yang kedua, faktor psikis dan kondisi kerja. Yang ketiga, hubungan sosial di antara karyawan. Lalu ada sugesti dari teman sekerja. Lalu ada emosi dan situasi kerja. Ada banyak ya. Kemudian juga ada faktor-faktor individual. Misalnya yang berhubungan dengan sikap, umur, kemudian juga jenis kelamin. Misalnya, orang yang punya sikap positif terhadap pekerjaannya tentu akan berbeda dengan mereka yang selalu negatif dengan pekerjaannya. Misalnya seperti itu. Lalu yang kedua dari sisi umur atau usia. Biasanya pekerja-pekerja yang sudah lebih matang, mereka lebih mudah untuk merasa puas dengan pekerjaannya. Sementara karyawan-karyawan yang masih muda, karena mereka masih punya idealisme, kemudian masih punya cita-cita yang tinggi, akan sangat sulit untuk merasa puas dengan pekerjaannya jika tidak betul-betul mereka cintai. Dan yang terakhir, faktor individual yang terkait dengan job satisfaction adalah jenis kelamin. Walaupun pekerjaan tidak punya gender, tetapi seringkali kita dipisahkan
Ada yang disebut sebagai pekerjaan yang feminin dan ada pekerjaan yang disebut maskulin. Oke, dan terakhir faktor-faktor luar, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan misalnya keadaan keluarga karyawan. Yang kedua, adakah peluang untuk berekreasi? Dan yang terakhir, adakah peluang karyawan untuk mendapatkan pendidikan lanjut? Nah, faktor-faktor inilah menurut Bird yang juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Baik, sekarang kita bahas apa itu faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja. Ada 3 faktor. Yang pertama, kedudukan atau posisi dalam perusahaan. Makin tinggi kedudukan atau makin tinggi posisi seseorang dalam perusahaan, biasanya dia akan semakin puas dengan pekerjaannya. Yang kedua adalah pangkat dan jabatan. Ya, kita tahu bahwa dalam pekerjaan itu ada level-levelnya. Ada yang level di bawah, menengah, dan level di atas. Pangkat dan jabatan ini makin tinggi pangkatnya, makin tinggi jabatannya, orang akan semakin puas juga dengan pekerjaannya. Yang terakhir adalah masalah umur atau yang terkait dengan usia. Seseorang yang memulai pekerjaannya dari muda, kemudian dia bertahan di sana sampai dia menjadi lebih tua, akhirnya dia akan merasa puas dengan pekerjaan yang dia miliki. Nah, selain tentang kepuasan kerja, di dalam materi ini kita juga bicara tentang kegairahan kerja, atau ini seringkali disebut sebagai passion. Pasti teman-teman pernah dengar kan kata passion. Nah, kegairahan kerja ini terdiri dari perasaan tenang juga semangat. Jadi, ketenangan dan gairah orang untuk bekerja itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, internal. Apa itu? Faktor kepribadian, kemudian kehidupan emosional orang itu sendiri. Kita tahu ya, beberapa kepribadian mungkin akan sangat cocok mengerjakan pekerjaan tertentu, dan kepribadian yang lainnya lebih cocok mengerjakan pekerjaan yang lain. Misalnya, orang yang punya kepribadian pemalu, tentu dia akan lebih cocok dipekerjakan di bagian-bagian yang tidak perlu banyak bertemu dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, mereka yang punya kepribadian misalnya ceria, senang bergaul, dia akan lebih tepat untuk ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan dia untuk bertemu dengan banyak orang. Lalu faktor kedua yang berhubungan dengan ketenangan dan kegairahan kerja adalah faktor eksternal. Apa itu? Ada faktor lingkungan rumah, kemudian kehidupan keluarga, juga faktor lingkungan kerja. Jadi, lingkungan kerja yang apresiatif mendukung pekerjaan seseorang, maka dia akan semangat dan bergairah untuk bekerja. Kemudian, orang-orang yang dalam kehidupan keluarganya harmonis, tidak ada masalah, tentu dia juga akan semangat dalam bekerja. Dan terakhir, faktor lingkungan kerja. Bagaimana relasi di antara para karyawan? Apakah saling suportif atau justru sikut-menyikut misalnya? Nah, itu juga akan berpengaruh. Jadi, untuk dapat merasakan kegairahan kerja, untuk dapat merasakan ketenangan kerja, caranya adalah pekerjaan dan jabatan itu harus sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Oke, ini adalah bahasan yang terakhir tentang keamanan dan kecelakaan kerja. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dengan keamanan kerja ya. Bagaimana seorang karyawan merasa aman dalam pekerjaannya? Syaratnya ada 2. 1, suasana pekerjaan harus dirasakan tanpa adanya ancaman. Misalnya apa? Tidak ada kemungkinan seorang karyawan dipecat semena-mena tanpa adanya alasan yang jelas. Nah, itu akan membuat dia merasa aman. Kemudian yang kedua adalah karyawan harus tahu apa saja yang dia ketahui tentang perusahaannya. Misalnya, perusahaan harus menyampaikan kepada karyawannya pengetahuan mengenai apa yang diharapkan perusahaan kepada karyawan. Yang kedua, seorang karyawan juga harus mengetahui mengenai kebijakan umum perusahaan atau policy. Yang ketiga, karyawan juga perlu mengetahui prosedur dan aturan yang berlaku di dalam perusahaan. Kita sudah bahas ini di tata tertib dan SOP ya, di materi sebelumnya. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang penilaian hasil kerja. Efektif feedback system. Jadi semakin karyawan paham bagaimana dia dinilai dan berapa nilainya, lalu apa saja yang kurang dari dirinya dan perusahaan memberi feedback, itu juga akan membuat seorang karyawan merasa aman. Oke, nah yang terakhir kita bahas mengenai kecelakaan kerja. Ada beberapa teori dalam kecelakaan kerja.
Ya, kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama, teori 3 faktor. Menurut teori ini, kecelakaan kerja bisa terjadi jika 1. Peralatan teknis, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan peralatan yang banyak. Kalau peralatannya tidak aman, itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang kedua, lingkungan kerja. Ada beberapa pekerjaan yang memang lingkungannya sangat tidak kondusif atau beresiko tinggi. Nah, lingkungan pekerjaan yang seperti ini akan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, pekerjaan itu sendiri. Kita lihat ada beberapa pekerjaan yang memang sangat tinggi kecelakaannya. Misalnya apa? Pemasang listrik, seperti itu ya, atau pengendara kendaraan. Nah, itu juga beresiko terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Teori yang kedua adalah teori domino. Kalau menurut teori domino, kecelakaan kerja itu bisa terjadi berdasarkan 1. Asal-usul atau kepribadian dari orangnya. Dan yang kedua, ada interaksi antara asal-usul atau kepribadian orang ini dengan lingkungannya. Contohnya seperti apa? Misalnya ada orang yang dia kepribadiannya memang ceroboh, sikapnya dia ceroboh. Sehingga kecerobohannya ini ketika berinteraksi dengan lingkungan pekerjaan yang tidak kondusif atau tidak aman, sangat mungkin terjadi kecelakaan kerja. Teori ketiga yang membahas tentang kecelakaan kerja adalah teori 2 faktor. Kalau menurut teori 2 faktor, yang menyebabkan kecelakaan kerja, pertama adalah tindakan yang berbahaya atau unsafe action. Yang kedua, kondisi kerja yang membahayakan atau unsafe condition. Misalnya apa? Misalnya kita tahu seseorang pekerjaannya beresiko terjadi kecelakaan. Lalu dia tidak menggunakan misalnya pengaman yang cukup. Tindakan dia berbahaya. Sudah tahu pekerjaannya beresiko, dia tidak mengamankan dirinya. Sehingga terjadilah kecelakaan kerja. Kemudian teori terakhir yang dikemukakan oleh Bird dan Peterson. Kalau menurut Bird dan Peterson, penyebab utama kecelakaan adalah ketimpangan sistem manajemen. Sementara unsafe condition dan unsafe action itu hanya gejala. Nah, yang dimaksud dengan ketimpangan sistem manajemen itu apa? Misalnya, range atau gap antara pendapatan atasan dengan pendapatan bawahan itu sangat jauh. Sehingga misalnya bawahannya merasa iri, tidak aman, dan dia bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan di dalam perusahaan. Oke teman-teman, kita sudah bahas semua materi pada kali ini. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan satu quotes yang bagus sekali supaya kita selalu bersemangat menjadi karyawan yang profesional. Quotes ini disampaikan oleh Zig Ziglar. Dia katakan, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Jadi jangan nunggu jadi keren untuk memulai, tapi mulailah, maka kita akan segera menjadi keren. Jelas ya teman-teman? Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik. Kita akan ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.